Halo semuanya, selamat datang di Money Map by Aurum. Peta finansial yang membantumu memahami, mengatur, dan menumbuhkan keuanganmu secara sadar dan terstruktur. Money Map by Aurum dirancang sebagai alat sederhana namun lengkap untuk membantu kamu memetakan seluruh perjalanan keuanganmu dalam 1 tahun penuh. Seluruh sistem di dalamnya saling terhubung sehingga kamu dapat mencatat pemasukan, pengeluaran, anggaran, tabungan, tujuan finansial hingga hutang, semuanya dalam satu tempat yang rapi dan mudah digunakan. Baiklah teman-teman, tanpa memperpanjang perkenalan, marilah kita mulai tutorial menggunakan Money Map by Aurum. Perlu teman-teman ketahui bahwa file yang teman-teman terima melalui email merupakan file yang hanya aksesnya untuk melihat. Jadi teman-teman tidak bisa mengedit pada file ini. Karena file ini merupakan template original yang merupakan file master untuk menjaga format dan rumus yang ada pada file ini. Untuk menggunakan file ini, teman-teman masuk ke dalam sheet perkenalan atau sheet pengenalan. Kemudian teman-teman pencet di sini file dan buat salinan. Kemudian teman-teman ganti di sini namanya sesuai dengan yang teman-teman inginkan, sehingga nantinya file tersebut milik teman-teman secara pribadi dan saya pun tidak bisa melihat data dari teman-teman. Nah, setelah kita mendapatkan data pribadi, barulah kita mulai untuk menggunakan Money Map. Disinilah juga merupakan keunggulan Money Map karena datanya milik teman-teman 100%, tidak disimpan di dalam server manapun. Pertama kita harus kenalan dulu dengan sheet-sheet yang ada di Money Map. Ada sheet pengenalan, sheet data, sheet kesimpulan, dan sheet dari Januari sampai dengan Desember. Pada pengenalan dituliskan juga cara menggunakan Aurum secara singkat. Di sini juga ada tautan menuju Instagram Aurum, di mana teman-teman bisa nantinya berkonsultasi jika ada memiliki kendala atau masukan. Selanjutnya kita masuk ke sheet selanjutnya, yaitu sheet data. Di sheet data ini merupakan data yang harus teman-teman isi terlebih dahulu sebelum memulai menggunakan Aurum. Di sini ada beberapa tabel yang harus teman-teman isi. Ada tabel pemasukan, tabel simpan, tabel pengeluaran rutin, dan tujuan finansial. Tabel pemasukan adalah semua jenis pemasukan yang teman-teman miliki, baik itu dari gaji, bonus, atau yang lainnya. Simpan adalah semua jenis yang tabungan yang teman-teman simpan, baik itu tabungan, dana darurat, investasi, atau lainnya. Pengeluaran itu pengeluaran teman-teman setiap bulannya. Nah, di sini juga ada pengeluaran rutin. Pengeluaran rutin itu biasanya pengeluaran yang biasanya selalu ada dan jumlahnya relatif selalu sama, nominalnya selalu sama relatif. Dan juga ada tujuan finansial. Tujuan finansial ini adalah seperti contoh teman-teman punya target mengumpulkan uang untuk tujuan tertentu. Nah, di sini tujuan finansialnya, misalkan di sini kita contohkan naik gunung, dana pendidikan anak, atau lain-lainnya sesuai dengan kepentingan teman-teman. Nah, tabel ini juga bisa di-custom sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Di sini juga saya beri informasi bahwa jangan mengubah bagian dengan warna latar hijau, karena dengan latar hijau itu terdapat rumus yang jika teman-teman ubah berpengaruh pada hal yang lainnya. Kemudian setelah memulai, teman-teman diminta untuk mengubah tahun sesuai dengan tahun kapan teman-teman memulainya. Misalkan pada tahun ini tahun 2025, saya pilih 2025. Karena jika teman-teman tidak memilih, sekali 4 tahun itu ada namanya tahun kabisan. Dan di bulan Februari, kalau di tahun biasa itu 28 hari, tapi di tahun kabisan itu ada 29 hari. Kita contohkan 2028, itu di bulan Februari ada 29 hari. Nah, seperti itu. Kita ubah lagi menjadi tahun 2025. Nah, mengisi tahun ini juga menyesuaikan dengan harinya nantinya. Oke, tanpa banyak basa-basi kita lanjutkan.
Selanjutnya ada namanya sheet bulan Januari sampai dengan Desember. Pada bulan Januari, pertama-tama yang teman-teman harus isi adalah jumlah data keuangan sebelumnya. Data di sini sesuai dengan sheet data simpan pada sheet data yang telah teman-teman isi. Teman-teman diminta untuk mengisi berapa jumlah tabungannya, dana daruratnya, investasinya, nanti juga akan ditotalkan secara langsung oleh rumusnya. Setelah mengisi data keuangan sebelumnya, teman-teman diminta untuk mengisi pengeluaran rutin. Pengeluaran rutin juga menyesuaikan dengan sheet data. Dan jika teman-teman sudah membayarkannya, pada status teman-teman ubah menjadi sudah. Kita contohkan di sini misalkan kuliah 1 juta. Kalau teman-teman udah membayar, tinggal diubah menjadi sudah. Nah, dia langsung direkap oleh rekapan bulan ini. Di sini juga ada rekapan keuangan total, nantinya akan menjumlahkan jumlah dari tabungan sebelumnya dijumlahkan dengan tabungan saat ini dan total. Pada tujuan finansial nantinya jika teman-teman sebelumnya sudah mengisi, di sini juga akan ditulis berapa jumlah yang telah ada. Nah, di bulan ini kalau teman-teman membayarkan berapa dan totalnya berapa. Kalau cicilan dan hutang, jika teman-teman mempunyai cicilan, nanti di sini juga dicatat, dan jika jumlah cicilannya berapa, yang dibayarkan di bulan ini berapa dan sisanya berapa. Kalau dihutangin jika ada orang lain yang punya hutang kepada teman-teman, berapa yang teman-teman serahkan, berapa yang mereka bayar, dan berapa sisa dari hutang mereka. Begitu. Selanjutnya kita lanjut kepada tabel pengeluaran. Pada tabel pengeluaran, di sini juga ada tabel berwarna putih. Kategorinya menyesuaikan dengan sheet data yang teman-teman isi pada awal video tadi. Nah, di sini kenapa saya bikin anggaran? Karena jumlahnya kan biasanya naik turun tuh. Nah, kalau misalkan saya targetin makan minggu 500.000. Nah, jika yang saya keluarkan lebih banyak dari 500.000, maka sisanya menjadi minus dan di sini akan menjadi merah. Jika yang dikeluarkan lebih kecil daripada yang dianggarkan, biasanya sisanya berarti masih ada. Jadi kita tahu berapa jumlah yang masih bisa kita gunakan. Setelah mengisi data-data tadi, barulah kita memulai untuk mengisi tabel di sini. Kita menyesuaikan dengan bulannya. Kita contohkan saat ini kan bulan November ya, ketika saya memulai membuat video ini. Di November, setelah kita isi, kita juga isi di sini, misalkan tanggal 15, kita mulai di paling atas. Tanggal 15, gaji nominalnya kita taruh misalkan 8 juta. Tujuannya adalah pemasukan, kategorinya adalah gaji. Nah, di sini pemasukan kita ada 8 juta. Kita anggarkan misalkan anggarannya makan satu itu tadi 500.000. Nah, entah membeli apa pada tanggal 22 November, nasi Padang, entah sejumlah berapa, harganya adalah 600.000. Ini aja angka buat-buatannya teman-teman. Kita buat tujuannya adalah pengeluaran dan kita kategorikan sebagai makan satu. Nah, di sini. Nah, kalau yang dikeluarkan lebih besar daripada yang kita anggarkan, di sini akan jadi minus dan bertanda merah. Nah, ini sangat berfungsi untuk teman-teman yang suka lupa berapa sih yang udah teman-teman keluarkan. Nah, untuk ngecek juga teman-teman bisa ngecek di sini di detail makan satu. Nah, dia langsung terekam otomatis karena data kita masih kosong. Maka di sini cuma ada satu data. Kita contohkan pada file lain. Nah, di sini kan ada data nih, data yang sudah saya masukkan. Terus sudah bikin anggarannya segini, yang dikeluarkan segini, dan ternyata banyak yang minus nih. Saya bisa ngecek apa aja tanpa harus baca ini satu-satu. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Kita cek di sini. Makan satu apa aja, makan dua apa saja,
gitu. Gitu. Mungkin itu saja tutorial menggunakan Money Map by Aurum. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menggunakan Aurum. Semoga bermanfaat dan terima kasih.